Sahabatku, ada orang yang terlihat baik-baik saja di luar sana, namun di dalam hatinya penuh penyesalan atas dosa dan maksiat di masa lalu yang mungkin tak pernah diceritakan kepada siapapun. Ia tersenyum di hadapan manusia, namun menangis dalam diam di hadapan Allah, hingga membuatnya bertanya dalam hati, apakah Allah masih mau menerima taubat dan mengampuni dosa-dosaku? Sahabatku, jangan berputus asa atas rahmat Allah. Jika hari ini Allah masih mempertemukan Anda dengan bulan Rajab, itu bukan sebuah kebetulan. Itu tanda bahwa pintu ampunan Allah masih terbuka seluas langit dan bumi. Ada satu doa agung yang diajarkan langsung oleh Rasulullah. Doa yang lahir dari pengakuan paling jujur seorang hamba di hadapan Allah dan menjadi sebab diampuni segala dosa-dosa di masa lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, yang masih mempertemukan kita dalam kesempatan yang berbahagia ini. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan terbaik sepanjang zaman. Sahabat doa sapar yang dirahmati Allah, sebelum kita melangkah lebih jauh, mari luruskan niat kita. Kita hadir di sini bukan untuk menghakimi masa lalu, bukan pula untuk membuka aib siapapun, melainkan untuk menenangkan jiwa, membersihkan hati, dan kembali mendekat kepada Allah dengan cara yang diridhoi. Saat ini kita berada di bulan Rajab, salah satu dari bulan-bulan haram yang Allah muliakan sejak langit dan bumi diciptakan. Bulan yang disebut oleh para ulama sebagai waktu untuk menata hati, menyiapkan diri, dan memperbaiki diri sebelum memasuki bulan-bulan besar berikutnya. Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali menjelaskan bahwa Rajab adalah bulan pembuka kebaikan. Di bulan ini, seorang hamba diajak untuk menghentikan langkah yang salah dan mulai menanam benih amal dengan kesadaran, bukan dengan paksaan. Sahabatku, Rajab bukan tentang ritual yang berlebihan. Rajab adalah tentang kesempatan untuk menenangkan hati, memperbaiki hubungan dengan Allah, dan membuka lembaran baru dengan penuh makna. Karena tidak semua waktu memiliki keistimewaan yang sama, dan tidak setiap hati selalu diberi kesiapan untuk kembali. Dan di antara sekian banyak kesempatan itu, Allah tidak membiarkan kita berjalan tanpa pegangan. Allah menurunkan satu ayat yang menjadi pelipur bagi hati-hati yang lelah dan menjadi cahaya bagi siapapun yang ingin kembali. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Surat Az-Zumar ayat 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, la taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfirudz-dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Artinya, katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas dengan menzalimi dirinya sendiri, janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Perhatikan bagaimana Allah memanggil kita dengan penuh kelembutan. Wahai hamba-hambaku. Bukan dengan sebutan masa lalu kita, bukan dengan kesalahan kita, tetapi dengan ikatan kasih sayang antara Tuhan dan hambanya. Ayat ini bukan pembenaran atas kesalahan, melainkan undangan penuh harap agar kita tidak berhenti untuk melangkah pulang. Lalu bagaimana cara seorang hamba memulai langkahnya jika ingin kembali mendekat kepada Allah, agar harapan itu tidak sekedar menjadi rasa, tetapi benar-benar berubah menjadi doa yang sampai dan diterima dengan izin Allah? Pertanyaan itu terjawab langsung dengan sebuah doa yang sangat dalam maknanya. Doa ini bukan datang dari orang biasa, melainkan dari sahabat terbaik Nabi, manusia paling mulia setelah para nabi, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim,
Abu Bakar berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Rasulullah, ajarkan kepadaku sebuah doa yang dapat aku baca dalam sholatku." Perhatikan sahabatku, jika seorang Abu Bakar yang keimanannya sudah dijamin dan kemuliaannya sudah diakui, masih meminta doa ampunan, maka betapa kita lebih membutuhkan doa ini dalam hidup kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan sebuah doa yang singkat, namun sangat luas maknanya. Doa ini dianjurkan dibaca dengan hati yang hadir dan boleh diulang agar jiwa benar-benar merasa tenang. Bacaan doa itu adalah, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathiran, wala yaghfiru dhunuba illa anta, faghfirli maghfiratan min indik, warhamni, innaka antal ghafurur rahim. Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku dengan kezaliman yang banyak, dan tidak ada yang dapat mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau. Maka ampunilah aku dengan ampunan dari sisimu, dan rahmatilah aku. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sahabatku, mari kita renungkan doa ini bersama. Kalimat Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathiran. Di sini, seorang hamba memulai doanya dengan pengakuan yang jujur, tanpa pembelaan, tanpa alasan, bukan menyalahkan keadaan, dan bukan pula menyalahkan siapapun. Inilah adab tertinggi dalam berdoa. Berani mengakui kekurangan diri di hadapan Allah, dan pengakuan yang tulus adalah awal dari perbaikan yang sesungguhnya. Lalu kalimat wala yaghfirudz dzunuba illa anta, dan tidak ada yang mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau. Ini adalah puncak tauhid dalam doa. Seorang hamba memutuskan seluruh sandaran selain Allah, tidak menggantungkan harapan pada amalnya, tidak pada manusia, tidak pada masa lalunya. Hanya Allah satu-satunya tempat bergantung dan kembali. Kalimat faghfirli maghfiratan min indik, maka ampunilah aku dengan ampunan dari sisimu. Para ulama menjelaskan, meminta ampunan dari sisimu berarti memohon ampunan yang lahir dari kemurahan Allah, bukan karena kita layak, tetapi karena Allah Maha Pemurah. Ini adalah doa orang yang sadar bahwa amalnya kecil, namun Robnya Maha Besar. Dan kalimat warhamni, dan rahmatilah aku. Setelah meminta penghapusan kesalahan, kita memohon kasih sayang, karena rahmat Allah bukan hanya menghapus masa lalu, tetapi juga menjaga langkah kita di masa depan. Dengan rahmatnya, Allah menuntun hati agar tidak mudah tergelincir kembali. Sahabatku, doa ini bukan mantra, bukan pula janji instan. Ia adalah adab seorang hamba yang datang dengan kerendahan hati, menghadapkan jiwa, mengakui kelemahan, dan berharap sepenuhnya kepada Robnya. Dan Allah dengan kemurahannya mencintai hamba yang datang kepadanya dengan cara seperti ini. Sahabatku, doa ini akan semakin sempurna ketika kita menjaga waktu dan cara mengamalkannya. Doa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat dianjurkan dibaca ketika tasyahud akhir dalam sholat sebelum mengucapkan salam. Bacalah dengan perlahan, tidak tergesa-gesa, seraya menghadirkan rasa butuh sepenuhnya kepadanya. Selain itu, doa ini juga dianjurkan dibaca saat sujud terakhir dalam sholat. Karena keadaan terdekat seorang hamba dengan Robnya adalah ketika ia sedang bersujud. Di momen itulah, doa yang dipanjatkan insya Allah akan cepat terkabul. Sahabatku, kunci dari doa ini bukan pada sekali baca, tetapi pada konsistensi. Taubat bukan peristiwa sesaat, melainkan proses yang harus dijaga. Jika suatu hari hati terasa berat, tetaplah kembali. Jika pernah tergelincir, jangan berhenti berdoa. Karena Allah mencintai hamba yang terus datang, bukan hamba yang merasa sudah sempurna. Sahabat doa sapar yang dirahmati Allah.
Selama hati masih mau kembali dan lisan masih mau berdoa, jalan itu belum pernah tertutup. Semoga setiap langkah kecil yang kita niatkan hari ini dicatat oleh Allah sebagai awal perbaikan yang diridhoi. Sebelum kita berpisah, mari kita saling mendoakan. Silahkan tulis di kolom komentar satu doa terbaik yang sering Anda panjatkan. Dan jangan lupa menuliskan satu sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga setiap doa yang dipanjatkan Allah kabulkan, dan setiap sholawat yang kita tuliskan menjadi wasilah untuk mendapatkan syafaat Rasulullah di yaumil akhir. Kita mungkin belum saling mengenal, tetapi kita disatukan oleh harapan yang sama. Ingin pulang kepada Allah dengan amal yang diterima, dosa yang diampuni, hati yang lebih bersih, dan jiwa yang lebih tenang. Semoga Allah menerima niat baik kita, menguatkan langkah hidup kita, dan mempertemukan kita dalam kebaikan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.